Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juli Mulyana Rahman. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah persoalan di mana persoalan tersebut sama dengan video sebelumnya, tetapi di sini kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam bentuk metode simplex. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke penjelasannya. Diketahui fungsi tujuan Z sama dengan 400x plus 100y. Untuk fungsi kendala atau batasannya di sini ada 3. Yang pertama 10x plus 2y kurang dari sama dengan 300. Yang kedua 3x plus 2y kurang dari sama dengan 120. Yang ketiga 2x plus 2y kurang dari sama dengan 100. Sini kita akan memaksimalkan persamaan Z dengan menggunakan metode simplex. Langkah awalnya yaitu kita harus menyusun persamaan dengan mengubah persamaan Z. Dengan batasan yang ada untuk persamaan Z-nya diubah min 400x1 min 100x2 sama dengan 0. Dan untuk batasan yang pertama diubah menjadi 10x1 plus 2x2 sama dengan 300. Untuk batasan kedua diubah menjadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 120. Untuk batasan ketiga diubah menjadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 100. Pada persoalan tersebut diketahui ada 3 batasan, sehingga kita harus menambahkan variabel select. Untuk variabel select tersebut merupakan variabel tambahan yang mewakili pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Untuk variabel select-nya ada 3, yaitu x1, x3, x4, dan x5. Setelah kita membuat persamaan seperti ini, kemudian kita akan membuat tabel simplex yang pertama. Di tabel tersebut kita akan memasukkan variabel select tersebut. Langsung saja kita ke tabel. Nah, untuk tabelnya kita buat berdasarkan persamaan yang sudah kita buat tadi, yang dimana pada tabel tersebut terdapat kolom variabel Z, X1, X2, X3, X4, X5 dan nilai kanan. Nah, di sini untuk kolom variabel dasar pada baris pertama yaitu Z, baris kedua yaitu X3, baris ketiga yaitu X4, dan baris keempat yaitu X5. Dimana X3, X4, dan X5 ini adalah variabel select. Untuk kolom kedua yaitu kolom Z, di sini kita akan memasukkan koefisien 1. Karena Z ini merupakan yang akan kita cari. Untuk sisanya kita masukkan 0 saja. Untuk X1 sampai X5 kita masukkan nilai koefisien pada persamaan yang tadi, dimana pada baris pertama untuk S1 itu sama dengan min 400, untuk X2 min 100, X3 0, X4 0, dan nilai kanannya 0. Baris kedua X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1, dan sisanya kita taruh saja 0. Dan untuk nilai kanannya yaitu 300. Untuk baris ketiga, untuk X1 nya 3, X2 nya 2, X3 nya 0, X4 nya 1, X5 nya 0, dan untuk nilai kanannya sama dengan 120. Untuk baris keempat, X1 nya 2, X2 nya 2, X3 0, X4 0, X5 1, dan untuk nilai kanannya sama dengan 100. Nah, di sini nilai kanan dari Z itu adalah 0, yang dimana artinya kita tidak melakukan produksi mesin apapun, sehingga hasilnya 0 dan tidak ada laba yang didapatkan. Sehingga batasan waktu pada tabel tersebut masih menunjukkan batasan waktu awal dan waktunya tidak terganggu sama sekali atau tidak terpakai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tabel tersebut perusahaan tidak melakukan produksi mesin apapun. Jadi setelah mendapatkan tabel simplex tersebut, kita akan melakukan iterasi.
Sebelum melakukan iterasi, kita harus mencari kolom kunci yang dimana kolom kunci itu merupakan nilai negatif dengan angka terbesar pada baris pertama atau pada persamaan Z. Nah, di sini kita bisa melihat nilai negatif dengan angka terbesarnya itu ada di min 400, sehingga setelah mengetahui kolom kunci, langkah selanjutnya kita harus mengetahui baris kunci. Nah, baris kunci itu merupakan indeks positif dengan angka terkecil, di mana untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Saja contohnya seperti 300 dibagi 10 sama dengan 30, 120 dibagi 3 sama dengan 40, dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa indeks positif dengan angka terkecil adalah 30. Di sini bisa kita dapatkan baris kunci ada di bagian sini. Berikutnya, setelah mengetahui keduanya, kita harus mengetahui elemen kunci, yang dimana elemen kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang merupakan potongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 10. Di sini bisa kita ketahui bahwa elemen kuncinya adalah 10. Setelah mengetahui elemen kunci, kita akan merubah semua koefisien pada tabel yang dimulai dari baris kunci. Langsung saja kita mencari nilai baru dari baris kunci dengan berpacu pada tabel simplex yang pertama tadi. Nah, ini merupakan nilai baru dari baris kunci, di mana nilai baru ini didapatkan dari hasil bagi dari koefisien pada baris kunci dibagi dengan elemen kunci seperti ini. 10 dibagi 10 menghasilkan 1, 2 dibagi 10 menghasilkan 1/5, 1/10 menghasilkan 1/10, 0/10 menghasilkan 0, 0/10 menghasilkan 0, dan 300/10 menghasilkan 30. Sehingga kita sudah menemukan nilai baru dari baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru dari baris selain baris kunci, tentunya dengan rumus yang berbeda, yaitu rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Pertama, kita akan mencari nilai baru dari baris pertama atau persamaan pertama. Nah, ini merupakan tabel untuk mencari nilai baru dari baris pertama, di mana pada baris pertama tersebut itu merupakan baris lama, dan min 400 pada kolom kedua. Baris kedua itu merupakan koefisien pada kolom kunci. Dan untuk baris kedua yang dimulai dari 1, 1/5, 1/10, 0, 0, dan 30 itu merupakan nilai baru baris kunci. Nah, langsung saja kita masukkan sesuai dengan rumus, dan didapatkan untuk nilai baru yang pertama itu 0, kedua min 20, ketiga 40, yang keempat 0, yang kelima 0, dan yang keenam 12.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru dari baris ketiga atau batasan kedua, yang dimana baris lama itu 3, 2, 0, 1, 0, dan 120. Dan untuk koefisien pada baris kuncinya itu 3. Nilai barunya masih tetap atau tidak berubah. Langsung saja dimasukkan ke rumus dan menghasilkan nilai baru 0, 7/5, min 3/10, 1, 0, dan 30. Selanjutnya kita cari nilai baru dari baris keempat atau batasan ketiga dengan baris lama, yaitu 2, 2, 0, 0, 1, dan 100. Dan koefisien pada kolom kuncinya itu 2.
Nilai baru dari baris kuncinya tetap sama, sehingga didapatkan nilai baru pada baris keempat ini yaitu 0, 8/5, min 1/5, 0, 1, dan 40. Nah, setelah kita mendapatkan nilai baru dari seluruh baris pada tabel tersebut, kita buat tabel hasil iterasi pertama dengan memasukkan semua nilai baru yang didapatkan tadi. Nah, di sini sudah didapatkan tabel simplex hasil iterasi pertama. Nah, berhubung kolom kuncinya ada pada kolom X1, maka kita merubah baris dari X3 jadi X1. Seperti ini. Yang artinya itu melakukan produksi mesin pada X1. Jumlahnya 30. Dan mendapatkan keuntungan sejumlah 12.000 atau 12 juta. Nah, di sini pada hasil iterasi pertama pada baris Z masih ada nilai negatif. Nah, kita akan terus melakukan iterasi sampai koefisien pada baris Z ini tidak ada yang negatif lagi. Karena di sini masih ada yang negatif, jadi kita masih harus melakukan iterasi lagi. Langsung saja kita melakukan iterasi kedua yang berdasarkan tabel tersebut. Kita ulangi langkah seperti pada langkah awal, yang dimana kita harus menentukan kolom kunci terlebih dahulu. Kolom kunci itu merupakan nilai negatif dengan angka terbesar, dimana itu adalah min 20. Sehingga ini merupakan kolom kuncinya. Selanjutnya kita menentukan baris kunci yang merupakan indeks positif dengan angka terkecil yang didapatkan dengan membagi nilai kanan dengan koefisien kolom kunci yang sebaris. Seperti contohnya 30 dibagi 1/5 sama dengan 150. 30 dibagi 7/5 sama dengan 21,43. 40 dibagi 8/5 sama dengan 25. Jadi bisa kita lihat indeks positif dengan angka terkecil yaitu 21,43. Sehingga didapatkan baris kunci itu di bagian 7/5. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kolom kunci dan baris kunci, kita menentukan elemen kunci yang dimana merupakan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kolom kunci dan baris kunci itu berpotongan di 7/5. Sehingga 7/5 ini merupakan elemen kunci. Setelah kita mengetahui elemen kunci tersebut, langkah selanjutnya itu mencari nilai baru dari baris kunci tersebut. Seperti pada langkah awal tadi, langsung saja kita mencari nilai barunya. Nah, ini merupakan nilai barunya dari baris kunci, di mana didapatkan dari koefisien pada baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Nah, ini 0 dibagi 7/5 ini merupakan koefisien dari baris kunci. 7/5 dibagi 7/5 menghasilkan 1, min 3/10 dibagi 7/5 menghasilkan 3/14, 1 dibagi 7/5 menghasilkan 5/7, 0 dibagi 7/5 menghasilkan 0, 30 dibagi 7/5 menghasilkan 150/7. Nah, itu merupakan nilai baru dari baris kunci pada iterasi kedua ini. Selanjutnya kita mencari nilai baru dari baris selain baris kunci. Menggunakan rumus yang sama, yaitu baris lama min koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Langsung saja kita mencari nilai baru dari baris pertama, yang dimana baris lamanya itu 0, min 20, 40, 0, 0, dan 12.000.
Dan koefisien pada kolom kuncinya itu min 20. Dan untuk 0, 1, 3/14, 5/7, 0, 150/7 itu merupakan nilai baru baris kunci. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai baru yaitu 0, 0, 620/4, 14, 100/7, 0, 87.000/7. Selanjutnya kita mencari nilai baru atau baris baru di baris kedua. Di sini baris lamanya itu 1, 1/5, 1/10, 0, 0, dan 30. Dan koefisien pada kolom kuncinya yaitu 1/5. Dan untuk nilai baru baris kuncinya tetap dan tidak berubah sampai selesai melakukan iterasi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai baru yaitu 1, 0, 4/70, min 5/35, 0, dan 900/35. Selanjutnya kita mencari nilai baru dari baris keempat batasan ketiga, yang dimana baris lamanya itu 0, 8/5, min 1/5, 0, 1, dan 40. Dan koefisien pada kolom kuncinya itu 8/5. Nilai baru dari baris kunci didapatkan nilai baru pada baris keempat, yaitu 0, 32/25, min 46/70, 40/35, 1, dan 200/35. Sehingga didapatkan tabel simplex hasil iterasi kedua seperti ini. Nah, berhubung kolom kunci ada pada X2, maka untuk baris kuncinya kita ubah juga X4 ini menjadi X2. Dengan artian 150/7 ini merupakan jumlah yang masih diproduksi dan 87.000/7 ini merupakan keuntungan maksimum yang didapatkan. Tetapi berhubung ini merupakan produk mesin dan tidak mungkin jumlahnya itu berupa pecahan, sehingga kita harus membulatkannya terlebih dahulu dengan membulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, kali ini saya membulatkan angka tersebut ke atas seperti ini untuk X2 yang merupakan variabel slack batasan. 150/7 dibulatkan menjadi 21,42, dibulatkan ke atas jadi 22. Nilai 22 ini bisa dimasukkan ke dalam variabel. Dan kedua, 900/35 dibulatkan menjadi 25,71, dibulatkan ke atas menjadi 26. 200/35 sama dengan 66,67, dibulatkan ke atas menjadi 67. Ketiga nilai ini dapat dimasukkan atau